Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Caping semuanya, selamat datang di channel Anak Caping. Channelnya para petani yang tidak pernah bosan berbagi ilmu dan pengalaman yang bermanfaat di bidang pertanian. Mendapatkan hasil panen padi yang melimpah tentu menjadi harapan kita bersama, terutama bagi para petani yang sedang menanam padi. Karena mulai dari awal, mulai dari proses penyemaian hingga menjelang panen, tentu para petani berupaya bagaimana caranya merawat tanaman sehingga nanti hasil produksi yang dihasilkan tentu sesuai dengan harapan kita. Nah, namun di tengah kondisi saat ini di mana alokasi jumlah pupuk semakin berkurang dan juga harganya yang lebih mahal daripada tahun-tahun sebelumnya, pertanyaannya, masih bisakah kita merawat tanaman untuk bisa menghasilkan produksi yang melimpah? Nah, kalau Sobat Caping penasaran, silahkan ditonton video ini sampai selesai ya, karena Anak Caping akan memberikan sedikit pengalaman bagaimana caranya kita merawat tanaman di tengah kondisi saat ini seperti yang saya sampaikan tadi. Kita tetap bisa mendapatkan produksi yang maksimal sesuai dengan harapan kita bersama. Oke ya, ditonton sampai selesai ya Sobat Caping ya. Oke Sobat Caping semuanya, sesuai dengan janji saya pada saat membuat konten bersama Bang Wiwit ini, bos muda ini. Dulu kita sempat janji mau buat konten pada saat panen. Cuman mohon maaf Sobat Caping, waktu itu panennya bertepatan dengan hari dinas. Saya kebetulan dinas, nggak bisa mengikuti kegiatan panennya. Namun alhamdulillah ada beberapa video yang sempat diambil oleh Bang Wiwit ini, dikirim langsung ke saya. Nanti kita review ya. Nah, di konten kali ini saya akan mereview berapa sih hasil akhir dari panen yang sudah dilakukan oleh Bang Wiwit ini tempo hari. Dan kebetulan juga hari ini alhamdulillah kita berkesempatan langsung bertemu dengan ownernya pupuk Losdet dan Urium ini. Nah, ini yang ada di depan saya, ini Mas Destra. Sebenarnya sudah pernah saya masukkan di video ya, cuma waktu itu kan tampilan saja. Nah, sekarang langsung ketemu langsung. Ini juga bersama dengan Sugi. Ini di konten sebelumnya ya, saya buat konten bareng Sugi ini berdua yang sedang mengaplikasikan pupuk Losdet di lahan yang ada di belakang saya ini. Nah, oke Sobat Caping, di sore hari ini sambil menunggu waktu berbuka puasa, kita ngabuburit di sini. Sebelum kita membahas review tentang pupuk Losdet dan Urium ini, sebelumnya saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang sedang menjalankan puasa ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa ini sampai pada saat menuju hari kemenangan nanti. Di video sebelumnya saya buat video dengan Bang Wiwit ini pada saat kondisi tanaman masih hampir panen gitu. Belum panen ya, masih hampir panen. Tapi pada saat panen kemarin kebetulan Lek Sugi ini juga ikut panen paginya ya. Paginya karena Lek Sugi ini kan pelihara sapi. Ini Mas ya. Nah, kebiasaan orang sini kan ketika ada orang panen jeraminya diambil untuk pakan sapi. Nah, ini kebetulan Lek Sugi juga ikut membantu waktu itu pagi ya Lek ya. Dan tidak disangka-sangka waktu itu yang membantu malah banyak. Ya, alhamdulillah. Orangnya banyak yang membantu ya Lek ya. Berapa orang kira-kira Lek kemarin? Wah, lebih dari 20. 20. Iya. Padahal satu peta itu luasan cuma 0,125. Itu kan rencananya kan yang selatan dah mau dipanen. Panen. Ternyata sama anak-anak itu diarit semua. Tanpa sepengetahuan nih bos mulanya nih. Diarit semua. Buru-buru Tapi sudah. padinya sudah Rencananya tua. mau dipanen satu petak saja. Ya. Kebetulan sebagian yang selatan belum ada yang tua. Masih muda, tapi muda. sedikit lah karena Bagian. sebagian kecil. Yang makan yang basah. Iya, itu kan waktu puasaan kemarin Mas yang kita Oh, panen. yang baru panen Indonesia. Iya. Bang Panen. Wiwit ini habis sahur
pagi itu masih gelap, orang-orang sudah banyak nunggu di. Udah roboh semua itu dah. Ya, bahkan orang luar itu yang ikut apa panennya itu ya. Panen. Tinggal membawa semua itu dah. Itu sudah di hari tinggal gebuk. Nah cuman kemarin ini sempat eman juga ya. Seandainya itu pakai alat ya, pakai Ini apa? power Dores. tracer, pakai Dores itu kemungkinan hasilnya akan lebih banyak. Nah oke, perlu Sobat Caping ketahui ini kemarin dapat berapa? 6 76 7 6 7 767 yo. 7 6 7 Dapat berapa karung? 16 karung Mas. 16 karung. 16 aslinya. Nah, cuma yang satu karung jatahnya Bang. Nah, itu kan sawah itu bukan punya Bang, punya saudaranya Bang Wiwit, tapi yang mengerjakan, yang menangani semuanya ini teknisinya ya Mas Wiwit ini. Nah, makanya kemarin dapat 16 karung dikasihkan ke Mas Wiwit, jatahnya Mas Wiwit ini satu karung. Nah itu luas 125 dapat 16 karung, setelah ditimbang itu kemarin dapat 767 Kering, basah. KS, ya, kering sawah. 7 kintal 67 kilo. Kalau dijadikan satu dengan jatah yang Mas Wiwit ini kemungkinan lebih 8 kita. Kalau yang satu karung itu beratnya 58. 767 67 tambah 58 845, jadi 8 kintal 45 kilo. Anggaplah 8 kintal setengah lah ya kurang lebih. Itu setelah penggunaan pupuk ini Mas ya. Iya, Setelah penggunaan. Tapi sebelum pakai itu berapa itu? Sebelum pakai pupuk roasted Mesurium belum pernah panen seberat sebanyak itu. maksimal yang Maksimal paling lah. pernah paling banyak lah oleh ini. Pintar. Kalau dulu 5 kintal Pernah oleh ini. persis. Varietasnya? Varietasnya dulu 64. Oh, nampak. Lima. Cuman pupuknya Pupuknya hanya Ponska itu. Polska dengan urea. Korea aja. Iya. tanpa aplikasi pupuk lain. tanpa aplikasi pupuk seperti ini. Terus dia tulis ini. Jadi ini sudah ada bukti ya Mas ya, Nah, bahwa memang tanaman itu tidak jauh beda lah dengan kita kan ya. Masalah kebutuhan mereka juga sama. Waktunya lapar ya butuh makan, haus butuh minum. Termasuk ya nutrisi-nutrisi seperti ini kan juga butuh. butuh. Sebenarnya butuh untuk Iya. vitamin badan itu butuh. Betul. Seperti kita sekarang puasa, kalau ada minum vitamin, Vitamin pasti halo Mas. muap terus ini wajah saya nih. Sayu, enggak semangat. Kelihatan kalau baru bangun tidur. Dengan hasil panen sebanyak itu, kemarin Bang Wiwit sempat cerita juga bahwa orang-orang yang membantu pada saat panen itu kemarin, kalau menurut bahasa orang sini lah, apa itu? Kajuan ya. Memuji lah. Memuji. Istilahnya memuji. Ada yang bilang ya apa nih? Anu api panceri. Nah, padinya bagus. Tadinya bagus. Nah, yang pegangannya itu juga lah. Pegangannya beda. Apa ya? Bobotnya lah. Ngambil satu anu itu Tangkas. satu aritan Ya, satu itu, pegangan itu iya, lah, ya. satu pegangan itu terasa. Varietasnya juga lumayan alot sih. Varietasnya kemarin kan Logawa. Nah, Logawa itu biasanya lumayan alot. Kalau di Iya di pupuk biasa. Nah, itu apa bahasanya? Popo ya. Popo. Nah, di Popo, ya di situ gitu. Nah, ini juga sebenarnya kan kendala. Kendala ketika orang gebuk ini kan tidak semuanya benih. Iya, gambar namanya itu kan ikut. Ikut. Apalagi Rontok lah, ya, rontok semua Mas ya. apalagi kan Logawa itu kan berat. Nah, seandainya pakai power tracer tadi, kemungkinan kan kalau menurut prediksi saya, kalau 1 ton mungkin dah Bisa lah. bisa. Soalnya orang gebuk itu kan tidak sedikit-sedikit. Iya. Banyak Juga kan. tergantung kan dari Ah. mereka cara ini kan juga padi Mukulnya, juga cara mukulnya. mukulnya juga Ada bisa yang ke atas, ada ke yang atas, mana, samping. ada yang di dalam. Itulah kadang dilema kan ya, Mas. Dilema, di apa lingkungan kita sendiri itu kadang tidak bisa apa, berlawanan dengan tradisi. Rata-rata masyarakat kita kan punya ternak ya. Ini saja di belakang saya ini kan rumput gajah. Pacong. Nah, kalau secara teori
pematang yang ditanami rumput gajah ini kan kurang bagus. Tapi orang beranggapan yang daripada kosong gitu, buat mending kita makan ini, buat sapi. makan ternak kan gitu. Sama Dapat halnya 2 dengan kali. padi. Hah? Dapat 2 kali. Iya, padi dapat, rumput dapat. Rumput dapat. Kalaupun tidak dibuat makan ternak, dijual pun bisa. Sama dengan jerami itu, kan kadang orang kalau kita dores ya kan sudah tahu kalau di lingkungan sana banyak yang pelihara sapi. Itu kadang ada saja omongan-omongan tidak enak, yang pelit lah. Di sini pelihara sapi semua sampai Kenapa dia enggak menjual. jual? Tapi kembali lagi mas, hal itu kan tentu si pemilik lahan itu ingin hasil produksi yang melimpah. Nah, ya bagaimana menyikapinya? Ya kita ambil jalan tengahnya tadi. Ya sebenarnya kan satu peta yang Mas Wiwit kelola ini kan sekarang jadi 2 peta. Kan awalnya rencana mau dianu 1 peta. Nah, 1 petanya mau dibiarkan 5. Nah untuk menyiasati hal yang kita bicarakan tadi mungkin ya bisa kita bagi 2. Jadi kembali lagi ya saya sampaikan bahwa pupuk Dusjet ini kandungannya cukup banyak. Sangat banyak. Anggap saja itu sudah bisa melengkapi lah nutrisi untuk tumbuhan. Apa guyon? Durian itu. Kira Nah ini bahkan ada beberapa bahan aktif yang terus terang saya baru mendengar dan baru melihat ini. Dan ini sebenarnya kan bukan hanya untuk tanaman padi mas. Untuk segala macam tumbuhan. Segala macam tanaman. Iya nih untuk semuanya saya bilang gitu ke petani untuk semua. Nah, dan juga ini uriumnya ini juga cukup banyak sih. Ada beberapa zinknya, boron, koper, manganis, kobalt ini juga. Iya. Sebenarnya unsur yang sampaikan itu tadi itu untuk menunjang pertumbuhan dan hasil panen sebenarnya. Lebih simpelnya itu untuk makanan lah, makanan tambahan untuk si tumbuhan. Jadi untuk mungkin sudah sehat, mungkin kayak manusia kita harus sehat, sudah sehat masih minum susu, tambahan vitamin, jadi badan itu fit, gak gampang keserang penyakit. Nah intinya itu. Sekarang kan pupuk alokasinya semakin sedikit, harganya pun juga lumayan aja daripada tahun-tahun kemarin. Nah sebenarnya kita tidak perlu pusing, ya. Kita tidak perlu takut. Kita tidak bisa merawat tanaman. Sebenarnya masih banyak pupuk lain yang dipakai. Benar, seharusnya itu. Ya salah satunya kan Dusjet dan Urium itu bisa kita pakai. Untuk para petani sebenarnya jangan takut untuk mencoba, Mas. Betul. Karena zaman sekarang terlalu banyak bahan kimia yang masuk ke tanah. Ya. Contohnya lah seperti yang di inilah bahan-bahan kimia yang Banyak sudah terbiasa mereka pakai, dan yang saya sedihkan juga itu karena mereka tidak mengubah mengubah mindset mereka untuk beralih ke pupuk yang lebih bagus lah intinya Iya. mas ya. Jadi untuk produk-produk yang mungkin lah banyak lah yang kita kenal sekarang udah banyak yang masuk ke Bondowoso juga, itu pasti banyak yang lebih bagus lah. Hanya saja kan kita hanya petani itu tidak ingin mencoba mas, takut mencoba. Masih belum berani Nah, mencoba. kurang berani lah, Iya. mungkin karena takut hasil panen jelek, entah itu hasil tumbuhannya itu kurang bagus, mungkin itu mas. Biasanya itu mas yang saya rasakan tuh, petani itu berpikirnya harus ada bukti dulu. Kalau sudah ada bukti, misalkan kayak Mas Wiwit nih sekarang pakai pupuk Dusjet. Kalau dulu kita ngomong pupuk ini bagus, ya, mungkin banyak orang belum yakin. Tapi kalau sudah melihat sendiri, kondisi tanamannya bagus, hasil panennya banyak, tanpa disuruh pun orang Mereka pasti bertanya ya, bertanya kan bertanya. Karena sudah terbukti. Iya. Itu juga alasan kenapa saya suka terjun ke sawah ya. Iya. Menyenangkan sebenarnya Betul. sawah itu. Petani itu pekerjaan yang sangat menyenangkan. Benar kan, benar. Apalagi kalau sudah makan bareng di tengah sawah siang-siang sama Iya, tadi itu, betul. wah itu meskipun Nikmat. hanya iya pak, hanya Meskipun tempe, nggak ada teri, ikannya. itu enak banget itu. Iya, biasanya habis satu piring. Itu bisa 2 piring. Ya betul sekali Mas Destra, memang
kita jangan pernah takut untuk mencoba ya. Itu solusi untuk para petani. Iya. Dosdet dan Urium. Betul, betul. Dosdet dan Urium. Mantap ya. Terjamin. Jamin. Alhamdulillah setelah memakai pupuk Rosdet plus Rio, hasil panen saya meningkat Ya, daripada sebelumnya ya. daripada sebelumnya. Sebelumnya memakai obat-obatan yang apa ya? Yang Kurang lain lah. begitu. Yang lain lah gitu lah. Ya, yang lain. Kurang gitu, kurang berefek lah. Dengan memakai Rosdet plus Rio, alhamdulillah tidak ada banyak penyakit terhadap Betul, betul. terhadap tanaman. Dan efek samping pun ada nggak mas? Penggunaan Dosdet dan Urium ini efek samping ada nggak ke tumbuhannya? Efek sampingnya Kalau bagus. efek negatifnya nggak ada. Ada Mas, ya, berarti ya. Efek positif ini. Ya itu tadi kita cuma melakukan perawatan tanaman 2 kali. Bagus. Ah, 2 kali, 1 kali. Yang Cuma fungisida Oh, saja. yang Kalau yang insek kemarin enggak. itu mas ya. Iya. Insek kan nggak ngurus. enggak. Cuma fungisida itu toh. Nah itu kenapa tumbuhan itu harus nutrisinya itu tercukupi ya itu mas. Salah satu. Iya. Supaya kuat akan Kuat. hama-hama, akan penyakit ya biar kebal lah sebetulnya. Biar tahan banting. Yes. Takut. Dari Sri Dewi ya, Pak? Dari juragannya. Ya dari Ya, ya, ada sama kepuasan. itu mas. Ada kepuasan. Rasa gitu. puas dan rasa senang karena hasil panennya bagus. Dan banyak-banyak terima kasih yang sudah membantu. Suki juga sekarang nyoba. Ya Suki harus ini elek ya. Terus pakai elek ya. Insya Allah. Campur sama kopi, Lek. Jangan nanti kasus ya kan. Ini insya Allah tahun datang ini kalau diperpanjang pakai ini terus. Siap. Mudah-mudahan. Ini kan sudah hampir habis, Mas. Ya tinggal Karena 2 kali dapat ya. satu tanaman jagung. Setelah padi ini jagung selesai, Pak. Ini lahan dulu pernah saya sewa, Mas, sebelum dipegang gitu. Oh. 2 tahun. Nah, 2 tahun. Sekarang pegang 2 tahun gitu. Saya pertama kali buat konten ya di sawah ini. Bareng ini Mas Wiwit bareng Lek Sugi. Di sini ini lah. Awal mula anak caping itu apa ya? Dari kembang. Berkembang ya di sini. Berarti ambasadornya sekarang ini Lek Sugi. Mas ada. Oke lah. Sebelum ditutup jadi bagi teman-teman semuanya, bagi sobat capingnya, utamanya yang masih muda-muda. Kaum milenial. Nah, kaum milenial, kenapa saya beberapa kali buat konten bareng Mas Wiwit ini ya? Bahkan dulu awal mula saya membuat konten tentang anak caping, kegiatan saya di sawah ya bareng Mas Wiwit di sini. Nah, tidak lain, saya hanya tertarik, Mas. Artinya salut lah Iya. sama perjuangannya Mas Wiwit ini. Di usia yang masih muda, masih belum menikah, ini masih belum apa-apa nih. Calon tapi sudah ada. Wah. Tapi sudah mau kerja keras. Itu yang saya sendiri pun harus mencontoh. Seharusnya seperti itu. Ya, tidak pernah memilih pekerjaan, tidak pernah gengsi, tidak pernah malu. Itulah yang harus kita contoh. Bahkan di usia yang masih muda, dengan apa ya, dengan kemauan sendiri, bekerja sendiri, sudah bisa beli sepeda motor. Ya betul. 2 jempol. Sudah pernah beli sapi. Bahkan Mas Wiwit ini mengatakan ingin masih punya cita-cita yang lebih tinggi lagi. Harus cita-cita harus ada. Nggak boleh? Ada Pak. Masih pengen mengeluarkan Beli mobil. mudah-mudahan apa? Mudah-mudahan kesampaian. Sabul lah. Jadi itulah kenapa saya buat video ini ya, tidak lain satu, ingin membuktikan bahwa apa yang sudah kita aplikasikan terbukti bagus. Kemudian yang kedua, ini juga sebagai pengalaman baik kepada diri saya sendiri juga kepada kaum milenial sekarang ini. Jangan pernah malu lah untuk bertani. Bahkan kalau saya bilang pekerjaan sebagai petani itu adalah
yang paling barokah. Karena dibutuhkan. Tidak bisa diakali. Bayangkan kalau tidak ada petani yang nanam padi. Nah, dengarkan, kalau tidak ada petani, kalian nggak bisa makan nasi. Makanya kan sampai ada istilah petani itu kan pahlawan pangan. Tempat ada jasa juga. Layak saya bilang petani ini pahlawan karena tanpa bayaran, tanpa tanda jasa mereka masih tidak bosan-bosannya menyediakan kebutuhan masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa kita berikan ya Sobat Caping, pengalaman-pengalaman kami. Yang jelas bukti sendiri yang berbicara bahwa pupuk Dosdet dan Curium ini cukup bagus lah untuk kita aplikasikan pada tanaman, khususnya pada tanaman padi yang sedang kita lakukan saat ini. Tanaman lainnya pun bisa, monggo silakan dicoba, karena ini sudah ada bukti dari Mas Wiwit sendiri, ini bos muda Sobat Caping, calon bos muda. Oke, sepertinya sudah menjelang berbuka puasa nih, mungkin setengah jam lagi kita sudah akan berbuka puasa. Kita masih akan tetap lanjut nanti pada konten-konten selanjutnya. Dan terima kasih banyak ya Sobat Caping sudah mengikuti kegiatan kita kali ini. Dan mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang berkenan. Kami tidak bermaksud menggurui Sobat Caping, hanya ingin sekedar berbagi pengalaman sajalah. Siapa tahu pengalaman kami ada yang bermanfaat untuk Sobat Caping. Oke, terima kasih banyak ya Sobat Caping. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosdet Uriu, Mantap. ekspresinya kurang keluar. Nah, Mantap.